Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named. Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Syifa Dewi, mahasiswa semester 1 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Jadi tujuan saya untuk mewawancarai PPL untuk memenuhi tugas kuliah saya dari dosen saya. Pertama-tama, bolehkah saya meminta izin? Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Bagus Yesek Tawakal. Saya seorang penyuluh ya. Alhamdulillah sekarang saya penyuluh di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri. Kemudian saya ditempatkan di BPP Pare dan mendapatkan wilayah desa binaan Desa Tulungrejo. Baik. Lalu pertanyaan kedua yaitu berapa lama sih Mas Bagus ini bekerja sebagai PPL atau penyuluh? Izin menjawab ya. Saya jadi penyuluh ini baru ya. Jadi saya ini baru diangkat. Jadi saya masuk itu Agustus tahun 2023. Jadi berapa bulan? Sekitar baru 4 bulan. Itu. Baik, terima kasih. Lalu untuk tugas pokok PPL atau penyuluh itu sendiri apa sih, dan fungsinya itu apa bagi masyarakat? Sebenarnya itu tugas penyuluh itu sangat banyak ya. Jadi kita bukan hanya mengenai menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian. Sebenarnya tugasnya itu tidak hanya itu saja. Jadi kita sebagai kita sebagai petugas, kita sebagai penyalur antara pemerintah dan juga petani. Apalagi sekarang ini kan pupuk subsidi kan juga semakin dikurangi kan. Jadi kita yang menyampaikan usulan-usulan pupuk subsidi atau RDKK dari petani, kelompok tani ke dinas seperti itu. Jadi tugas penyuluh itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi dan teknologi pertanian, tapi tugas penyuluh itu banyak sekali seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian kita juga sebagai fasilitator ya, bisa dibilang fasilitator mengenai bantuan-bantuan yang akan diperoleh kelompok tani, misal bantuan sintan ataupun bantuan jalan usaha tani, jalan atau saluran irigasi seperti itu. Baik. Untuk pelaksanaan penyuluhan di lapangan itu sendiri, bagaimana sih teknisnya? Maksudnya teknisnya gimana, Mbak? Seperti untuk pelaksanaan penyuluhan di lapangan sendiri, lapangan itu bagaimana? Kayak boleh saya jawab. Jadi kita kadang penyuluhan itu tidak harus kayak berkumpul orang banyak, tidak harus seperti itu. Bisa saja kayak saya biasanya tuh ke lapang ke ketua kelompok tani ataupun ke salah satu petani, kita ngobrol, berbicara, sharing, itu kan sudah termasuk penyuluhan. Jadi kan penyuluhan itu kan ada melalui beberapa pendekatan, Mbak. Jadi ada pendekatan massal, kelompok, dan juga individu. Jadi penyuluhan itu tidak melulu mengenai kita duduk bareng-bareng banyak orang terus memberikan materi, tidak hanya itu saja. Kita datang ke petani, kita datang ke sawah, terus kita sharing, diskusi, itu sudah termasuk penyuluhan. Jadi kalau teknisnya tuh saya gimana ya, kalau penyuluhan yang resmi banyak orang itu kan biasanya itu ada beberapa kegiatan yang memang diselenggarakan oleh dinas. Tapi kalau yang penyuluhan secara pendekatan individu itu rata-rata setiap hari kami
kan, seperti itu. Seperti itu. Lalu waktu Masnya melakukan penyuluhan selama ini, materi apa sih yang pernah diberikan kepada masyarakat? Materi yang pernah saya sampaikan, yang pertama ada mengenai budidaya tanaman hidroponik, kemudian bagaimana cara meracik nutrisi tanaman hidroponik, terus yang kedua cara membuat pupuk organik padat, pupuk organik cair, membuat biosaka, elisitor biosaka itu, kemudian bagaimana memperbanyak bakteri atau isolat seperti metarizium, terus GRR seperti itu. Kemudian ada juga kemarin saya baru saja ikutan sekolah lapang ya. Kami mengadakan sekolah lapang mengenai analisis usaha tani tembakau. Kemudian kami juga ada gerdal pengendalian hama uret. Mungkin itu yang bisa saya ingat. Sebenarnya banyak, Mbak. Yang bisa saya sebutkan itu saja. Baik, terima kasih. Untuk selamat ini atau sekarang ini, metode penyuluhan seperti apa sih yang Mas lakukan, dan apakah ada alat bantu untuk mempermudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat? Metode yang pernah saya lakukan yaitu ceramah, terus diskusi, sekolah lapang pernah, kemudian demplot pernah, demonstrasi cara juga pernah. Kemudian alat bantu yang pernah saya gunakan yaitu PowerPoint, kemudian benda sesungguhnya, alat dan bahan untuk demonstrasi cara, seperti itu. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda atau Masnya sendiri, bagaimana sih kondisi petani saat ini terhadap hasil penyuluhan yang Anda lakukan? Kondisi petani saat ini terhadap hasil penyuluhan yang Anda lakukan. Gimana ya? Untuk hasilnya ini kan kami penyuluh pertanian lapangan ini sendiri kan juga jarang melakukan evaluasi ya mengenai hasil penyuluhan yang telah kami berikan. Bisa saya gambarkan seperti ada beberapa petani itu yang misal saya melakukan penyuluhan mengenai tanaman hidroponik. Nah itu setelah acara penyuluhan itu selesai, kita bisa melihat adanya ketertarikan dari audiensnya itu apabila setelah kita melakukan penyuluhan itu biasanya itu ada yang tanya lagi ke kita secara personal gitu ya. Mungkin pas orang-orang tuh udah pada bubar ngobrol, ada beberapa petani tuh yang tanya langsung ke saya gitu, Mas ini caranya gimana, ini gimana, kalau nanti saya bikin ini gimana, seperti itu. Untuk kondisi secara spesifiknya saya belum pernah melakukan evaluasi penyuluhan, jadi ini gambaran global saja seperti itu. Baik. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Masnya sendiri. Ya, Sekian sama-sama. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.